Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas MITI akan mempresentasikan bab 4 yaitu mengenai metode keuangan dasar. Ya, sebelum presentasi, kenalan dulu ya sama tim-tim di kelompok kita. Pertama ada saya Nisrina Sausan, NRP 0096. Saya Bayu, NRP 6. Saya Esra, NRP 68. Saya Sarah Ahya, NRP 94. Ya, jadi pada presentasi kali ini akan ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode keuangan atau basic financial methods, lalu dilanjutkan dengan break-even analysis, dilanjutkan dengan metode untuk mengukur non-quantifiable benefit, dan metodologi untuk payback period, dan perhitungan rate of return. Dan nantinya akan juga kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan diskusi. Ya, jadi ini ada 10 pertanyaan diskusi yang nanti akan kita bahas di akhir sesi, jadi jangan kemana-mana. Oke, untuk yang pertama kita akan menjelaskan mengenai apa sih metode keuangan. Jadi kan intinya itu di era sekarang ini banyak perusahaan itu yang mengalami kebangkrutan karena jumlah investasi TI yang mereka lakukan cukup besar, sedangkan pengembalian modal dari investasi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini kita akan belajar gimana caranya mengambil keputusan supaya investasi TI ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama di sini metodologi keuangan atau yang biasa dikenal sebagai keputusan penganggaran modal itu berfokus kepada real asset kayak pengadaan mesin, fasilitas, atau teknologi informasi sendiri. Nah, real asset itu apa sih? Real asset itu adalah aset yang memiliki periode lama hingga beberapa tahun. Nah, tapi real asset ini memiliki pengecualian terhadap aset TI. Contohnya kayak gini, misal investasi mesin itu dianggap bertahan lama setelah apabila bisa bertahan untuk beberapa dekade. Tapi untuk investasi TI bertahan 1 tahun itu udah dihitung lama, itu udah mencerminkan bahwa investasi TI itu sudah baik untuk bisa bertahan selama 1 tahun. Kemudian metode dasar keuangan atau basic financial methods adalah metode yang paling sering digunakan karena lebih mudah dimengerti dan bisa melakukan analisis juga. Ada 3 metode. Yang pertama break-even analysis, payback period, sama perhitungan nilai rasio. Berdasarkan hasil survei yang paling sering dipakai itu payback period, karena menggunakan metode ini itu bisa mengetahui kapan modal bisa kembali. Oke, di sini yang pertama ada break-even analysis. Break-even analysis itu adalah analisis untuk mencari suatu keadaan di mana pengeluaran atau pendapatan itu berada di titik yang seimbang atau sama. Tujuannya apa? Sebagai indikator dampak pendapatan aktivitas marketing, menyediakan pandangan dinamis hubungan antara sales, cost, dan profit. Manfaatnya, yang pertama membantu dalam pengembangan anggaran perusahaan, menganalisis harga jual dan perubahan biaya, sama mengatur strategi dalam sales dan distribusi. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan break-even analysis ini. Yang pertama, caranya seperti ini. Ini cara pertama. Tentukan present value. Present value itu adalah nilai saat ini yang akan kita peroleh pada masa yang akan datang. Biasanya dia sebagai modal investasi. Jadi kita mengeluarkan uang sekarang, tapi untuk ke depannya. Nah, di sini ada rumusnya, present value. Jadi ada A, ini cost benefit berdasarkan selang waktu, kemudian ada 1 plus R-nya ini opportunity cost, kemudian dipangkatkan dengan periode waktunya. Kemudian setelah menentukan present value, kalkulasikan dengan net cost. Jadi present value dikurangi dengan benefit kuantitatif.
kuantitatif artinya yang bisa dihitung, menghasilkan net cost. Nah, yang kemudian diasumsikan sebagai intangible benefit yang nggak bisa dihitung. Nah, yang terakhir baru menentukan intangible benefit itu sendiri. Jadi, intangible benefit itu yang nggak bisa diukur secara matematis. Jadi, semisal apabila intangible benefit itu mampu mengurangi sampai 0 present value-nya, maka ada di titik break even point, jadi seimbang. Atau bahkan kalau malah bisa lebih besar dari present value, maka berarti investasi ini sangat menguntungkan, jadi layak untuk dilakukan kayak gitu. Itu tadi cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu dimulai dari menentukan fixed cost dari perusahaan. Fixed cost ini biaya yang tetap. Jadi contohnya kayak biaya sewa tempat. Terus habis itu yang kedua menentukan variable cost. Variable cost itu yang tergantung sama jumlah produksi. Misalnya terkait jumlah pembelian bahan baku kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga menentukan harga jual. Harga jual ini disesuaikan dengan biaya dalam membuat produk tersebut. Kemudian yang keempat menghitung margin. Jadi margin itu keuntungan bersih yang didapatkan. Kemudian yang kelima menghitung break even point-nya. Jadi untuk memberikan informasi kepada kita berapa volume dari sales yang harus dicapai agar menutupi harga produksi yang dikeluarkan kayak gitu. Terus yang keenam baru menghitung profit atau rugi apabila kita melakukannya. Nah, contohnya kayak gini. Ini tadi buat yang cara pertama yang menggunakan present value. Jadi semisal ada sebuah organisasi yang sedang menentukan apakah akan menginvestasikan dananya kepada sebuah sistem komputer baru. Biaya awalnya itu $100.000, kemudian biaya tahunannya $20.000. Nah, keuntungan yang didapatkan itu keuntungan yang didapatkan dari produktivitas ini yang bisa diukur itu $35.000 per tahunnya dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Sedangkan moral pegawai itu sebagai intangible. Moral pegawai kan nggak ada alat ukurnya, nggak bisa kita ukur kayak gitu. Terus buat penghitungannya menggunakan rumus yang tadi di depan. Buat present value, jadi ini 100.000 biaya awal ditambah 20.000 1 plus 0,12 dari suku bunganya, terus dipangkatkan dengan periodenya. Jadi karena ini selama 3 tahun, jadi ini ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, terus didapatkan hasil 148.037. Nah, terus habis itu ini buat yang tangible benefit-nya. Tangible benefit-nya itu dari keuntungan yang bisa diukur 35.000, terus 1 plus 0,12 sama kayak sebelumnya. Terus pangkatnya juga sama berdasarkan tahun, berdasarkan periode. Maka hasilnya 84.064. Terus setelah kita mendapatkan dua angka ini tadi, PV sama tangible benefit, maka kita bisa menghitung net cost-nya. Net cost-nya berarti tinggal dikurangi, ketemunya 63.973. Nah, net cost ini dibagi 3 lagi karena tadi 3 tahun study case-nya dan per tahunnya didapatkan 26.635. Nah, berarti kesimpulannya tinggal pihak manajemen itu menentukan apakah 26.635 ini sebanding nggak dengan peningkatan moral pegawai. Kalau dirasa sebanding, maka berarti layak atau worth it untuk melakukan investasi ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, pakai cara yang kedua, yang tadi, ini lebih simple buat cara penghitungannya. Jadi, misal ada sebuah perusahaan memproduksi hard disk, satu kali produksi itu menghasilkan 100 hard disk. Kemudian semua biaya total dalam satu produksi itu 800 juta. Nah, perusahaan ini mendapatkan margin dari penjualannya itu sebesar 10%. Jadi kalau kita hitung 800 juta, kalau dibagi 100 hard disk, berarti per hard disknya harganya, per hard disknya biaya produksinya 8 juta. Terus habis itu harga jualnya ditambahi
10%, jadi 8.800.000. Terus marginnya adalah 800.000 tadi kan, itu keuntungan bersihnya. Nah, berapa lama profit tersebut memiliki jumlah yang sama dengan total biaya. Jadi kita bagi 800 juta total biaya produksi dibagi sama marginnya itu tadi. Jadi ketemunya 1.000. Jadi perusahaan tersebut baru akan mencapai break even point ketika memproduksi 1.000 barang atau produksi sebanyak 10 kali. Nah, terus pengukuran non-quantifiable benefit. Jadi ini investasi TI itu kan memiliki keuntungan yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Nah, untuk dapat menghitung keuntungan dari investasi TI diperlukan sebuah metode khusus. Metodenya ada 3, yaitu yang pertama survei. Survei ini dilakuin, kita tanya ke beberapa manajer untuk menanyakan dan melakukan pemungutan suara. Jadi apakah misal kayak di case sebelumnya, apakah $26.635 per tahun itu sebanding dengan peningkatan motivasi pegawai. Kalau sebanding berarti layak untuk dilakukan. Kalau enggak ya berarti enggak layak untuk dilakukan kayak gitu. Jadi ini menggunakan survei. Kemudian yang kedua menggunakan pengukur pengganti atau yang namanya surrogate measures. Contohnya itu misal absensi pegawai atau perubahan kualitas kerja pegawai. Jadi semisal kayak itu tadi, kita kan nggak bisa mengukur moral pegawai, tapi untuk absensi pegawai dan perubahan kualitas kerja ini yang mungkin bisa diukur dengan mengisi form atau lain sebagainya. Nah, dari hal-hal itu bisa kita kalkulasikan dan dibandingkan dengan net cost, apakah layak untuk melakukan investasi ini atau tidak. Kemudian cara yang terakhir melakukan pendekatan statistik. Jadi yang biasa namanya itu analisis regresi. Jadi statistiknya itu menggunakan satu atau lebih variabel independen. Contohnya itu variabelnya itu biasanya subjektif. Langkah-langkah yang dilakuin itu menentukan parameter non kualitatifnya yang akan dihitung, kemudian menentukan variabel dependen dan independen, melakukan survei dengan variabel yang sudah dipilih tadi, kemudian mengkonvert hasil survei itu tadi menjadi tabel, lalu menganalisa hasil survei dan menarik kesimpulan. Ya, selanjutnya adalah metode payback period. Nah, jadi metode payback period itu adalah sebuah teknik untuk mengevaluasi investasi modal, di mana yang dibandingkan itu antara payback period dengan sebuah cut-off period. Nah, cut-off period itu apa? Cut-off period adalah sebuah jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan sebagai alternatif terbaik kapan kita mendapatkan pengembalian investasi TI tadi. Nah, kalau payback period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal, seperti itu. Nah, payback period sendiri itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu adalah dia mengabaikan nilai waktu uang. Nah, maksudnya mengabaikan nilai waktu uang ini, dia menganggap kalau misal uang di masa sekarang dengan di masa yang akan datang itu tetap akan sama. Contohnya seperti yang di slide ini, kalau misal di tahun ini 100.000 itu nilainya 100.000. Padahal kan di tahun depan atau mungkin 10 tahun mendatang itu sebenarnya bisa naik atau bisa turun seperti itu. Yang kedua adalah aliran dana payback period tidak dipertimbangkan dalam analisis perhitungan. Jadi payback period ini hanya membandingkan jumlah aliran dana saat akhir cut-off period. Jadi yang penting duitnya balik atau enggak. Dia nggak mempertimbangkan apakah pada saat perjalanannya itu ada arus dana yang seperti apa yang terjadi, itu tidak dipertimbangkan seperti itu. Ya, jadi untuk aturan dalam mengambil keputusan ini, apakah perusahaan itu harus berinvestasi atau tidak dikemas dengan analogi berikut. Yang pertama, jika payback period kurang dari atau sama dengan cut-off period, maka investasi bisa dilaksanakan. Sementara jika payback period lebih dari atau sama dengan cut-off period, maka disarankan investasi tidak dilaksanakan. Misalnya bisa terlihat di layar,
terdapat kasus di mana suatu perusahaan menginginkan suatu investasi dapat kembali dalam kurun waktu 10 tahun. Di mana 10 tahun ini berarti adalah cut-off period. Nah, jika payback periodnya adalah 8 tahun atau investasi kembali selama 8 tahun aktualisasinya, maka disarankan melakukan investasi. Sementara jika payback period adalah 11 tahun atau investasi kembali selama 11 tahun, maka tidak disarankan melakukan investasi. Oke, jadi di sini ada studi kasus untuk memperjelas tentang payback period. Di sini ada perusahaan XYZ bermaksud untuk melakukan investasi software aplikasi untuk membantu divisi dalam melakukan pekerjaannya. Cut-off period yang ditetapkan adalah 3 tahun dan investasinya dilakukan ke dua alternatif software, yakni software A dan software B. Dan selama investasi berlangsung, perusahaan XYZ melakukan pencatatan aliran dana yang dikemas dengan tabel berikut. Jadi bisa dilihat bahwa ada dana awal yang sama-sama 40 juta untuk software A dan software B, serta ada jumlah aliran dana untuk software A dan jumlah aliran dana untuk software B hingga tahun keempat. Nah, pertanyaannya adalah manakah investasi yang memiliki hasil terbaik bagi perusahaan? Oke, jadi untuk langkah menjawabnya, yang pertama dipahami dulu tabel aliran dana, perhatikan cut-off period yang ditentukan. Jadi, kalau misalnya tadi dijelaskan bahwa cut-off periodnya ada 3 tahun, maka seharusnya untuk investasi itu bisa dilaksanakan, maka dalam waktu semaksimal mungkin 3 tahun, maka payback periodnya sudah harus terpenuhi. Kemudian cari payback period berdasarkan aliran dana yang tertera, yang berarti pada saat tahun keberapa aliran dana itu sama dengan dana awal. Kemudian bandingkan dengan cut-off period dan sesuaikan dengan analogi. Nah, untuk pembahasannya, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa cut-off period yang ditentukan adalah 3 tahun, yang berarti perusahaan menginginkan investasi harus kembali seperti awal dalam jangka waktu 3 tahun, lalu dibandingkan cut-off period dengan payback periodnya. Jadi di sini bisa kembali ke 2 slide sebelumnya. Bisa dilihat bahwa pada saat aliran dana jadi pada saat untuk jumlah aliran dana untuk software A, 40 juta yang merupakan investasi awal itu sudah terpenuhi pada saat aliran dana tahun ketiga. Sementara untuk jumlah aliran dana untuk software B, yang dimana investasi awalnya 40 juta itu baru terpenuhi pada saat tahun keempat. Kembali ke slide yang 2 setelahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa software A ini payback periodnya adalah 3 tahun, di mana itu sama dengan cut-off period, sementara software B payback periodnya adalah 4 tahun, di mana lebih besar dari cut-off period. Berarti bisa diambil kesimpulan di sini adalah software A adalah investasi terbaik, dan software B memiliki potensi lebih merugikan pada perusahaan, bahkan setelah investasi dihentikan. Nah, dengan studi kasus yang sama, tapi dengan aliran dana yang berbeda, bisa dilihat di tabel ini, dengan investasi awalnya itu sama 40 juta, tapi untuk jumlah aliran dananya ini dibedakan. Ada pertanyaan yang lain yaitu manakah investasi yang memiliki hasil terbaik bagi perusahaan. Jadi sama, untuk cut-off periodnya itu ada 3 tahun, maka di sini kita bisa lihat bahwa untuk software A, di mana investasi awalnya itu adalah 40 juta, itu baru terpenuhi di tahun keempat. Sementara untuk software B yang investasi awalnya adalah 40 juta, itu sudah terpenuhi di tahun kedua. Next. Jadi bisa dilihat lagi bahwa software A di sini payback periodnya dalam 4 tahun, di mana itu adalah lebih besar dari cut-off period. Sementara software B payback periodnya adalah 2 tahun, di mana itu kurang dari cut-off period. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa software B dianggap lebih baik dibandingkan software A, karena dapat memenuhi investasi awal dengan jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan software A. Namun, bisa kembali ke slide sebelumnya. Bisa dilihat bahwa pada tahun keempat ini, sebenarnya malah software A ini menghasilkan benefit yang lebih besar dibandingkan software B, yakni 60 juta dan 55 juta. Next. Nah, padahal software A ini sudah terlihat bahwa dia itu lebih besar payback periodnya dari cut-off periodnya, yang berarti dia berpotensi untuk memberikan kerugian. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, manakah investasi yang sebenarnya lebih baik bagi perusahaan XYZ? Nah, di sini hal tersebut itu kembali pada perusahaannya sendiri. Sebenarnya ada metode yang disebut discounted cash flow yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, tapi ini untuk pembahasan selanjutnya.
atau bisa menggunakan cut-off period tetap sebagai indikator penilaian kesuksesan investasi. Next. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ada yang pertama, ada survei yang dilakukan oleh Deloitte and Touch yang menunjukkan bahwa 200 CIT atau Chief Information Technology lebih memilih metode payback period karena mudah untuk dipahami dan diimplementasikan dibandingkan dengan metode lain yang lebih advanced. Yang kedua, melihat dari segi kekurangan yang pertama, yakni yang dimiliki oleh metode ini, yang pertama, yakni mengabaikan nilai waktu uang, metode ini lebih disarankan untuk menghitung investasi dengan cut-off period yang dengan jangka pendek. Sementara dari segi kekurangan yang kedua, yakni aliran dana yang tidak diperhatikan, seperti pada case 2 tadi, nah disarankan perusahaan itu untuk selalu menentukan prioritas investasi dari awal, apakah untuk benefit maksimal atau kerugian minimal. Nah, selanjutnya ada metode yang dinamakan perhitungan accounting rate of return. Oke. Nah, jadi accounting rate of return ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian rata-rata suatu investasi dengan membandingkannya dengan cut-off rate of return. Jadi mungkin sama dengan payback period tadi, di ARR ini juga ada yang namanya cut-off rate of return. Jadi apa itu cut-off rate of return? Itu merupakan nilai yang diberikan sebagai acuan untuk menentukan investasi yang baik. Jadi cut-off rate of return ini merupakan patokannya, investasi yang baik itu yang bagaimana. Nah, karena cut-off rate of return ini digunakan sebagai acuan, maka ketika kita melakukan perhitungannya, pemberian nilainya harus dilakukan dengan hati-hati karena itu akan dapat mempengaruhi baik buruknya investasi yang dilakukan. Nah, membandingkannya bagaimana jika ARR ternyata lebih kecil dibandingkan CRR, maka perusahaan disarankan untuk tidak melakukan investasi. Karena seperti kita tahu, jika CRR-nya itu angkanya lebih besar, artinya ARR-nya tidak memenuhi kriteria investasi yang baik. Nah, ini rumusnya ada dua cara untuk melakukan perhitungan ARR. Nah, perbedaan di kedua cara ini adalah dengan ada tidaknya mengikut sertakan tidaknya depreciation dalam perhitungan. Jika kita mengikut sertakan depreciation, maka ARR-nya rumusnya adalah rata-rata pendapatan bersih per tahun dibagi dengan rata-rata book assets per tahun. Lalu jika kita tidak mengikut sertakan depreciation, maka rumusnya menjadi rata-rata pendapatan bersih per tahun dibagi dengan total investasi. Nah, apa itu depreciation? Itu adalah suatu kondisi ketika aset cenderung kehilangan nilainya seiring bertambahnya usia. Seperti itu. Nah, untuk langkah perhitungannya ada 4. Yang pertama yaitu kita menentukan cut-off rate of return secara hati-hati. Karena kita tahu cut-off rate of return tadi itu digunakan sebagai acuan. Dan kemudian perhitungannya harus hati-hati karena itu akan menghasilkan keputusan apakah investasi bisa berpotensi baik atau buruk. Lalu yang langkah kedua, kita harus menghitung average annual net income atau rata-rata pendapatan bersih per tahun. Seperti kita tahu di rumus tadi sebelumnya. Yang ketiga yaitu menghitung rata-rata nilai aset tiap tahun. Dan yang keempat, kita mendapatkan nilai dari ARR. Oke, selanjutnya ada studi kasus untuk memperjelas kembali mengenai accounting rate of return. Jadi di sini ada perusahaan ABC melakukan investasi TI sebesar $75.000. Perusahaan ABC memperkirakan terjadinya depresiasi yang mengurangi sepertiga dari investasi awal dengan cut-off sebesar 50%. Dengan adanya depreciation, perusahaan ABC memiliki yang pertama data pendapatan dan nilai book aset selama 3 tahun terakhir sebagai berikut. Jadi bisa dilihat bahwa pada saat baris depreciation ini, 25.000 ini merupakan hasil dari investasi awal, yaitu 75.000 dihitung dengan depresiasi yang ada, yang berarti sepertiga, maka dari itu menghasilkan 25.000. Kemudian perusahaan ABC juga memiliki data book value of assets selama 3 tahun sebagai berikut. Kalau yang ini ada cumulative depreciation, jadi pada saat tahun ketiga terdapat depresiasi dengan total 75.000 pada saat tahun ketiga. Nah, dari sini diperoleh
rata-rata pendapatan bersih per tahunnya itu sebesar $25.000, rata-rata book assets per tahun sebesar $37.500, dan total investasi sebesar $75.000. Nah, ARR di sini dapat dihitung dengan kedua cara tersebut, kedua cara yang tadi sudah jelaskan. Yang pertama dengan depreciation, jadi bisa dilihat bahwa ada rata-rata pendapatan bersih per tahun dibagi dengan rata-rata book assets per tahun, yakni sama dengan 25.000 per 37.500 yang menghasilkan 66,7%. Selanjutnya ada untuk cara tanpa depreciation, di mana rumusnya adalah rata-rata pendapatan bersih per tahun per total investasi, yang dimana sama dengan 25.000 per 75.000, yang sama dengan 33,3%. Nah, kedua hasil perhitungan ini memberikan nilai yang berbeda-beda, maksudnya kesimpulan yang berbeda-beda. Yang pertama, cara satu itu menghasilkan ARR lebih besar dari CRR, yang berarti investasi bisa dilakukan, sementara cara dua menghasilkan ARR lebih kecil dari CRR yang sebaiknya tidak melakukan investasi. Nah, sehingga manakah yang hasil yang bisa dijadikan acuan? Nah, di sini jawabannya adalah kedua rumus itu benar dan penentuan keberlangsungan investasi itu memang bergantung dari perusahaannya sendiri ya, yang dimana kasus ini adalah perusahaan ABC. Namun perlu diperhatikan bahwa sekali lagi bahwa adanya depreciation ini membuat investasi itu rentan dengan pemalsuan atau biasanya disebut korupsi di perusahaan. Karena tidak ada patokan yang formal untuk menentukan depreciation, hanya didasarkan oleh prediksi saja, sehingga bisa saja higher ups itu atau manajemen tingkat atas bisa saja memanipulasikan kumulatif depreciation dengan nilai tinggi dan memanfaatkan keuntungan dari situ. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari perhitungan accounting rate of return ini, kedua rumus itu sama-sama bisa membantu perusahaan dalam menentukan keberlangsungan investasi. Semuanya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah perlu diperhatikan dalam menentukan nilai depreciation. Ya, jadi selanjutnya kita akan masuk ke menjawab pertanyaan diskusi ya. Pertanyaan pertama adalah, mengapa menggunakan analisa break-even dalam mengambil keputusan investasi TI? Jadi, sekalian review aja, analisa break-even ini dilakukan untuk menentukan kapan break-even point ini akan terjadi di suatu perusahaan. Sehingga perusahaan ini dapat menentukan strategi apa yang harus dilakukan agar mereka dapat mencapai poin break-even ini. Break-even adalah keadaan di mana pengeluaran dan pendapatan berada pada titik yang sama. Jadi dia tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, mungkin analisa break-even ini digunakan apabila perusahaan ingin mencapai beberapa manfaat, yaitu memberikan informasi mengenai banyak investasi yang dibutuhkan agar mengimbangi pengeluaran awal yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, mencari tahu margin atau jarak sebagai langkah pengaman agar tidak mengalami kerugian, lalu menganalisa harga jual dan perubahan biaya, dan mengatur strategi dalam sales dan distribusi, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, soal kedua, mengapa keuntungan non-kualitatif tidak jadi masalah dalam break-even analysis? Jadi, keuntungan non-kualitatif ini, dia kan diukur secara subjektif ya. Jadi, sebenarnya dia tidak cover maaf ya, sebentar. Ya, jadi mohon maaf tadi ada kendala. Jadi keuntungan intangible ini diukur secara subjektif. Nah, sebenarnya kalau misal diukur secara subjektif, dia ini tidak bisa mencerminkan nilai yang sebenarnya di perusahaan itu. Nah, tapi dia tidak menjadi masalah karena ada pendekatan regression analysis, di mana itu adalah sebuah prosedur statistik yang dapat mengambil satu atau lebih variabel independen, seperti nilai subjektif atau pergantian atau kualitas, dan menghitung estimasi fungsi linier untuk variabel dependen seperti biaya. Seperti itu. Yang berikutnya, soal nomor 3 adalah mengapa menggunakan metode payback period dalam mengambil keputusan TI. Nah, jadi payback period ini biasanya digunakan untuk mencari tahu kapan perusahaan atau proyek ini bisa mendapatkan hasil dari investasinya itu. Nah, metode ini digunakan karena dia memang gampang, dia mudah untuk diaplikasikan,
dan dia mempertimbangkan segala risiko. Karena tadi kalau semakin panjang jangka waktunya, berarti pasti lebih banyak risiko yang dipertimbangkan daripada yang jangka waktunya sedikit, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4, mengapa menggunakan perhitungan rate of return dalam pengambilan keputusan TI. Jadi accounting rate of return itu adalah sebuah metode untuk mengambil keputusan dalam investasi dengan membandingkannya dengan cut rate of return. Nah, dia itu menganalisa kinerja atau tingkat pertumbuhan finansial pada perusahaan, lalu membandingkan tingkat pengembalian tersebut untuk memilih dan menentukan proyek berdasarkan keuntungan. Nah, untuk investasi biasanya digunakan untuk mencari tingkat pengembalian yang paling tinggi. Jadi, di mana yang pengembalian tingkat paling tinggi itu bakal dipilih untuk investasi, seperti itu. Lanjut ke nomor 5, mengapa menggunakan break-even analysis daripada payback period? Nah, payback period sama break-even analysis ini punya dua kesamaan, yaitu mereka punya penilaian subjektivitas. Nah, kalau misal break-even analysis ini berada pada intangible benefit, kalau misal payback period, dia ada di durasi cut-off periodnya. Tapi, kalau misal di break-even analysis, seperti tadi yang udah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya, itu ada namanya pendekatan non-quantifiable benefits. Jadi itu bisa digunakan untuk setidaknya bukan menyamakan ya, kayak menyetarakan antara nilai intangible-nya menjadi sebuah biaya, seperti itu. Nah, untuk nomor 6-10 akan dilanjutkan oleh teman saya. Minho, silahkan. Oke, kita masuk di pertanyaan nomor 6, yaitu mengapa kita tidak memperhitungkan time value pada metode payback period dapat menyebabkan masalah. Nah, jadi sebelumnya apa itu time value? Time value itu secara translatean itu artinya adalah nilai waktu uang, di mana nilai uang sekarang bisa jadi berbeda dengan uang di 10 tahun mendatang atau di berapa tahun mendatang gitu ya. Jadi pada saat kita mengabaikan time value pada metode payback period, uang yang ada di situ nilainya dianggap sama seperti itu. Jadi misalnya uang yang kita miliki sekarang sebesar 100.000, nah di 10 tahun mendatang nilainya akan dianggap tetap, yaitu tetap 100.000, padahal seharusnya nilainya bisa jadi naik atau juga bisa jadi turun. Maka dari itu perhitungannya akan menjadi kacau di situ. Oke, next. Pertanyaan nomor 7 yaitu mengapa pengklasifikasian biaya sangat penting dalam metode perhitungan rate of return. Jadi seperti kita tahu di rate of return tadi ada yang dinamakan cut off rate of return, di mana itu adalah menjadi acuan baik buruknya investasi yang dilakukan. Nah, jika dari awal perhitungan kita pengklasifikasian biayanya sudah salah atau tidak valid, maka jika itu tadi dimasukkan ke dalam hitungan, itu akan merusak perhitungan selanjutnya. Karena kita tahu di situ ARR perhitungannya bukan bergantung, ARR akan dibandingkan dengan cut off period. Jadi akan mempengaruhi baik buruknya investasi perusahaan. Kemudian pertanyaan nomor 8 yaitu mengapa menggunakan metode payback period dibanding dengan perhitungan rate of return. Jadi jika dibandingkan antara payback period dibanding ARR, payback period itu lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan aliran kas yang lebih cepat, sedangkan ARR menitik beratkan pada laba akuntansi dan bukan pada arus kas dari investasi yang bersangkutan. Kemudian payback period beranggapan bahwa semakin lama waktu pengembalian maka semakin tinggi risikonya, dan ARR merupakan pendekatan jangka pendek yang menggunakan angka rata-rata yang dapat menyesatkan. Maka dari itu, mengapa menggunakan payback period? Karena ia cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang kita miliki dibandingkan dengan menggunakan ARR. Nah, kemudian nomor 9, mengapa terdapat dua rumus dalam perhitungan rate of return? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dua rumus itu berasal dari ada tidaknya depresiasi di dalam hitungan, yaitu jika ada depresiasi, maka dibaginya dengan rata-rata book aset per tahun, dan apabila tidak ada depresiasi, akan dibagi dengan total investasi. Nah, sebenarnya dua rumus ini valid dan benar, jadi boleh dipakai dua-duanya. Hanya saja tergantung dengan si investornya ingin menghitung dengan rumus yang apa.
Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana buku akuntansi dapat merusak perhitungan pada rate of return. Jadi ini mungkin mirip dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi di dalam rate of return itu menggunakan ada namanya cut off rate of return. Dan di cut off rate of return tadi itu bergantung pada buku akuntansi yang dipakai. Nah, apabila nilai-nilai di dalam situ tidak valid atau salah, maka akan merusak perhitungan yang akan kita lakukan. Karena itu kita tidak bisa mencerminkan baik buruknya investasi yang dilakukan. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Makasih, maaf ya.